Ini susah juga ngaji gigi bina. Bikin rusak agama juga yang satu ini. Saya mau ikut Rasul. Ya semua ikut Rasul. 4 mazhab itu juga ikut Rasul. Ada pendapat yang aneh nih beredar di Indonesia ini. Kalau kita minta tolong doakan, kamu juga bisa berdoa sendiri. Mintalah sendiri. Ya, memang saudara Nabi Yakub yang 10 nggak bisa doa minta ampun sendiri. Bisa nggak? Kenapa dia minta doa sama bapaknya? Karena dirasanya lebih afdol kalau bapaknya yang doa. Nah sekarang kira-kira gitu nggak? Dia dari kecil soleh sampai tua kawan kita ketemu. Dia bilang tolonglah doakan aku. Karena kita tahu dia dari kecil orang datang dia memang soleh dari kecil. Saya memang bejat, tapi doa saya sama doa dia belum tentu diterima. Doa nggak tahu dia untung. Udah sontoloyo nggak ngaku sontoloyo gitu. Lebih baik kita sontoloyo ngaku sonto. Kadang-kadang doa ini manjur bukan karena kita soleh aja. Mungkin kita soleh lah taruh, dia soleh juga. Tapi kita hidup senang, dia menderita. Doa orang yang hidup menderita lebih mustajab dari doa hidup orang yang bahagia, yang senang, kaya-kaya. Jadi doa Nabi Sulaiman kan kaya, raja. Nabi Daud juga raja. Dibandingkan dengan Nabi Isa, manjur doa siapa? Nabi Isa, karena Nabi Isa miskin. Nabi Isa itu nabi termiskin di dunia. Sudah nggak punya istri, nggak punya rumah. Tidur di bawah pohon. Jubahnya satu. Nggak punya jubah cadangan. Dicuci kering pakai lagi. Baju satu kering di badan. Itu Nabi Isa. Nggak punya piring. Nggak punya sendok. Nggak punya gelas. Kalau minum pakai tangannya ditampung. Tangannya jadi gelas. Kira-kira kalau doa Nabi Isa dengan Nabi Sulaiman mana lebih manjur? Walaupun sama-sama Nabi, udah jelas Nabi Isa lebih manjur. Dalam hadis Nabi Sulaiman terlambat masuk surga dibanding nabi-nabi yang lain 40 tahun. 40 tahun itu berarti 1/10 dari 12 jam. 1,2 jam akhirat terlambat masuk surga gara-gara jadi kita mungkin sama-sama soleh tapi dia miskin, doa dia lebih manjur. Mungkin kita sama-sama orang miskin tapi pekerjaan kita nggak berat. Pekerjaan kita mungkin cuman jaga, jadi satpam lah, jaga kantor. Kita miskin. Tapi kawan kita yang miskin satu lagi kerjanya mecah aspal. Saya tanya, manjur doa siapa? Manjur doa dia karena dia lebih susah cari nafkah. Dia orang keramat, al-kasib minal halali karimun alallahi ta'ala. Orang cari nafkah dengan cara halal tapi susah payah, itu manusia keramat di sisi Allah. Mungkin kita rajin sholat, dia rajin sholat, sama. Tapi kita nggak bisa baca Quran, buta huruf. Dia baca Quran fasih. Kira-kira doa siapa lebih diterima? Nah sekarang saya tanya, kalau kita minta tolong orang mendoakan kita, sunnah apa bid'ah? Sunnah. Walaupun kita doa juga untuk kita. Dan di Indonesia sudah biasa itu minta doakan itu. Orang mau umroh tolong doakan saya. Dan Nabi Muhammad pernah bilang begitu. Ketika Umar bin Khattab mau umroh dengan beberapa orang sahabat, Nabi Muhammad SAW menuntun ontanya Khalifah Umar, Sayyidina Umar, sampai 6 km ke perbatasan Baqi, Bir Ali kalau sekarang. Itulah miqat, tempat mulainya lapas niat. Oleh Nabi dipegang kekangnya Sayyidina Umar, dituntun. Umar bin Khattab melorot. Siapa yang berani? Berani. Kita berani nggak naik onta yang nuntun Rasul? Berani nggak? Umar bin Khattab melorot, turun, nggak berani. Padahal Umar bin Khattab itu mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mertuanya itu. Karena anak Umar bin Khattab, Hafsah radhiyallahu anha, dinikahi oleh Rasulullah. Nuntun unta mertua biasa dong. Tapi mana berani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untanya dituntun oleh Rasulullah jalan kaki
Sayyidina Umar mentangkring di atas unta, nggak berani merosot, turun. Kata Nabi, kenapa turun? Nggak berani ya Rasul, masa saya, mana pantas saya di atas, Rasulullah jalan kaki. Kata Rasul, biar kaki saya kena debu-debu orang yang sedang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik ke atas, dituntun untanya 6 km, baru turun. Nah, ketika Nabi melepas jemaah dari miqat, itulah Nabi memeluk Khalifah Umar. Sayyidina Umar dipeluk. Apa kata Nabi? Ya ukhayya, wahai adikku. Nah, jadi dipanggil adik padahal mertua. Kan lebih tua Nabi kan. Ya ukhayya, wahai adikku yang kusayangi, la tansana bidu'aikum. Kamu jangan lupakan kami dengan setiap doamu. Jadi Nabi titip doa juga kepada Khalifah Umar. Sekarang saya tanya, mana lebih manjur doa Nabi atau doa Sayyidina Umar? Manjur doa Nabi. Tapi hari itu Nabi tidak umroh, Umar bin Khattab umroh. Mana lebih manjur, doa Umar bin Khattab sedang umroh atau doa Nabi nggak umroh? Tetap aja doa Nabi lebih hebat. Terus kenapa Nabi minta tolong doakan oleh Khalifah Umar? Untuk contoh sama kita, untuk petunjuk bagi kita, agar kita paham ilmu bahwa minta tolong orang lain mendoakan kita adalah sunnah Rasul. Itu aja. Untungnya untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Lihat hadis Muslim, barang siapa mendengar azan, mengulangi ucapan muazin, kemudian berdoa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Siapa mendoakan aku, kata Nabi, seperti itu, minta supaya fadilah dan maqam mahmudah itu diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Siapa memohonkan kepada Allah seperti itu untukku, kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu di akhirat akan kuberi syafaat. Nah, sekarang mendoakan Nabi supaya Nabi dapat fadilah, dapat maqam mahmudah, itu perintah Nabi apa bukan? Seandainya kita nggak doakan itu, Nabi dapat nggak maqam mahmudah? Terus untuk apa kita disuruh Nabi mendoakan Nabi? Untuk apa? Pertama untuk kita, supaya kita dapat syafaat. Kedua untuk pelajaran, bahwa meminta tolong orang lain mendoakan kita adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bid'ah. Sampai sini paham? Ini susah juga ngaji gigi bid'ah. Bikin rusak agama juga yang satu ini. Saya baru dengar tadi di Facebook.